Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyampaikan usia kita, kesempatan untuk kita bertemu dengan malam ke-23 yang memulai pada 3 April ya, atau malam ke-24 bagi yang memulai pada tanggal 2 April. Kemudian sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, yang semoga Allah mudahkan kita untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah yang mulia, terutama di 10 malam terakhir bulan Ramadan ini. Ikhwatibillah, untuk malam hari ini kita akan belajar bersama, mengupas sedikit atau mengingatkan kembali tentang Lailatul Qadar. Dalam surat Al-Qadar ya, isinya seluruhnya tentang Lailatul Qadar. Dimulai dari ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Jadi hu ini domirnya kembali kepada Al-Qur'anul Karim, yang dimana kalau yang kita ketahui selama ini kan Al-Qur'an diturunkan pada tanggal berapa? 17 Ramadan ya, 17 Ramadan. Berarti in anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an ini pada malam kemuliaan. Berarti malam kemuliaan pada tanggal 17 Ramadan. Betul? Kok ini iktikafnya 10 malam terakhir itu ya. Jadi memang di beberapa riwayat disebutkan Al-Qur'an diturunkan secara utuh pada tanggal 17 Ramadan. Kemudian disunahkan di 10 malam terakhir untuk iktikaf, yang di dalamnya diharapkan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Walaupun iktikaf ada juga diriwayatkan di sana dimulai dari tanggal 1 Ramadan. Mestinya kalau logikanya ya, kalau Al-Qur'an diturunkan pada tanggal 17 Ramadan gitu, berarti kan sudah iktikafnya tanggal 17 Ramadan gitu aja ya. Nah, masalahnya bukan begitu. Jadi yang inti itu kan kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka tentang apakah Lailatul Qadar itu pada tanggal 17 Ramadan, kalau kita memaknai Al-Quran itu diturunkan secara utuh pada tanggal 17 Ramadan dengan memakai satu riwayat 17 Ramadan itu ya, berarti nuzulul Quran 17 Ramadan, Lailatul Qadar juga 17 Ramadan gitu ya. Nah, tetapi bukan begitu. Rasulullah SAW ternyata memberikan contoh gitu ya, melaksanakan iktikaf, dan di situ memang diarahkan pada mendapatkan malam Lailatul Qadar itu ya. Itu tidak hanya di malam 17 Ramadan itu ya. Dan kemudian Al-Quran itu sendiri gitu ya. Ayat pertama di satu riwayat, ini perbedaan pendapat gitu ya. Kita ngambil salah satu pendapat aja gitu ya. Yang di situ ayat pertama turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayat 1 sampai 5 kan turunnya tidak pada tanggal 17 Ramadan. Atau katakanlah kita ngambil ayat yang terakhir, yang di satu riwayat disebutkan turun pada saat Rasulullah SAW sedang melaksanakan haji wada, yang di sana
salah satu riwayat disebutkan sebagai ayat yang terakhir turun gitu ya. Nah ini kan malah bukan di bulan Ramadan, berarti anzalnahu, diturunkannya ayat ini bukan di bulan Ramadan gitu ya. Nah, perbedaan pendapat ini tidak perlu kita jadikan keraguan untuk tidak iktikaf gitu ya. Yang intinya kalau di iktikaf itu kan tadi kita melaksanakan contoh yang Rasulullah SAW berikan di situ itu ya. Adapun terus bagaimana kita dapat nggak Lailatul Qadarnya itu ya? Kok malah justru difokuskan banyak di 10 malam terakhir, padahal 17 Ramadan itu di tengah gitu ya. Nah, mengharapkan pahala Lailatul Qadar itu ya, itu kan kita serahkan kepada Allah. Yang kita laksanakan itu kepatuhan, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Adapun hasilnya terserah Allah kan, itu atas kehendak Allah. Jadi ya kita tetap berusaha bagaimana menghidupkan malam-malam kita yang dalam hal ini niatnya adalah taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana kita meniru gitu ya bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan iktikaf gitu ya. Dan tentunya memang ada beberapa hal yang berbeda antara wanita dengan laki-laki. Dalam hal ini kemarin kita sudah sedikit bahas ya tentang masalah iktikaf untuk perempuan gitu ya, dengan bedanya dengan iktikaf untuk laki-laki. Yang kemarin terakhir ada pertanyaan, boleh nggak kalau iktikafnya di kamar? Nah ini sudah saya sampaikan kemarin. Jadi memang ada pendapat yang membolehkan, yang di situ di kamar itu dalam tanda petik ya, kamarnya itu yang dijadikan dia tempat sholat gitu ya, tempat sholat dia 5 waktu itu memang di situ, karena wanita memang lebih mulia sholatnya di rumah. Nah, tapi tentunya keutamaannya tentu berbeda ya. Jadi kalau lepas dari perbedaan pendapat ya memang di masjid gitu ya, sih sudah titik, nggak ada perbedaan pendapat kan lebih mantap gitu ya. Tetapi tadi ya, karena berbagai kondisi memang berbeda antara laki-laki dan perempuan, sehingga ada pendapat yang membolehkan perempuan iktikaf di rumahnya atau masjid rumahnya. Yang dimaksud di sini masjid rumahnya itu adalah tempat dia sholat di rumah atau tempat yang biasa dia pakai untuk sholat. Sama dengan ini ya, di Makkah, di Masjidil Haram, kemudian di Masjid Nabawi, itu kan memang masjid punya keistimewaan ya, punya keistimewaan. Jadi ketika dia sholat di masjid utama, artinya bukan di perluasan, itu juga berbeda dengan yang di utama gitu ya. Artinya memang ada hadis yang itu memang khusus ya, seperti Masjid Nabawi itu disebutkan fi masjidina hadza. Jadi keutamaan sholat masjidina hadza, maksudnya di masjid kami ini. Kalau di perluasan itu di luar. Walaupun ulama memberikan ya itu termasuk area masjid kan begitu, tetapi ini berbeda di halaman dengan di dalam masjidnya. Makanya biasa orang berusaha untuk bisa masuk masjid itu ya memang karena keutamaannya berbeda, ada kekhususan tersendiri. Kembali ke Lailatul Qadar, kalau nggak dikembalikan pembahasannya ngalor ngidul ya. Ke makna Qadar dulu. Jadi malam Lailatul Qadar di ayat pertama tadi itu ya. Secara bahasa Qadar itu bisa berarti kemuliaan. Ya, ini ada di surat Az-Zumar ayat 67. Mereka itu tidak memuliakan Allah dengan kemuliaan yang semestinya. Ya, kalau dikaitkan dengan surat Al-Qadar ayat pertama, ya ini Al-Qadar juga sama ya, mempunyai arti kemuliaan. Jadi malam yang mulia karena diturunkannya Al-Quran. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan Al-Quran memang menjadi mulia. Rasulullah SAW sebagai Nabi, sebagai Rasul yang memperoleh mukjizat Al-Quran adalah Rasul yang paling mulia. Kemudian bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, juga menjadi bulan yang paling mulia. Di samping ada 4 bulan haram ya. Nah ini ada yang lebih dari sekedar bulan haram, tetapi dia adalah bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan, di mana diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan diturunkan di dalamnya Al-Quran, yaitu Syahrul Ramadan. Kemudian, nah ini malam diturunkannya Al-Quran, maka dia menjadi Lailatul Qadar.
Jadi malam yang mulia. Maka di sini Al-Qadar dengan makna kemuliaan. Yang kedua, Al-Qadar dengan makna ukuran gitu ya. Dengan makna ukuran ini di surat Zuhruf ayat 11. Dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar. Kadar itu kan ukuran yang diperlukan, lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati, seperti itulah kamu akan dikeluarkan. Makanya nanti di ayat berikutnya kan disebutkan. Jadi malam yang di situ lebih baik gitu ya, min alfi syahr, dari 1000 bulan. Jadi ini kalau kadar pakai ukuran itu ya, ukurannya itu ibadah pada malam hari itu lebih baik, bukan setara tapi bahkan khair gitu ya, lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian makna yang ketiga, mempersempit. Ini ada di surat Ar-Ra'd ayat 26. Ar-Ra'd apa Ar-Ra'd? Ar-Ra'd itu kalau diwakafkan ya, Ar-Ra'd kalau tidak diwakafkan. Jadi di sini Al-Qadar secara bahasa bisa artinya mempersempit. Kok negatif gitu ya? Mempersempitnya kalau kita sekilas aja negatif, tapi kalau kita kaitkan dengan malam Lailatul Qadar di mana di surat Al-Qadar ini juga disebutkan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Diturunkan para malaikat dan ar-ruh, Jibril. Nah, tadi terkait ya. Jadi malaikat Jibril itu adalah malaikat yang menyampaikan Al-Qur'an atau yang menyampaikan wahyu. Maka beliau ini juga menjadi malaikat yang paling mulia. Dibuktikan di ini tadi, al-malaikah itu sudah disebutkan para malaikat, tapi masih disebutkan lagi ar-ruh khusus gitu ya. Ulama menafsirkan ar-ruh ini sebagai malaikat Jibril. Jadi pemimpinnya para malaikat gitu ya. Jadi punya kemuliaan terkait dengan Al-Qur'an. Nah, mempersempit di sini dikarenakan diturunkannya para malaikat ke bumi itu ya, maka bisa dimaknai kemudian seakan-akan bumi ini menjadi sempit, malaikatnya turun semua itu ya, sehingga ini masih masuk itu ya, dikaitkan dengan makna Al-Qadar di surat Ar-Ra'd ayat 26. Kemudian makna yang keempat sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 236, Al-Qadar itu mempunyai arti kemampuan. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah pemberian kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang miskin menurut kemampuannya. Kalau di Al-Baqarah ini terkait dengan hitbah ya, hitbah, kemudian pengantin pria memberikan mut'ah kepada pengantin perempuan, itu sesuai dengan kemampuannya. Kalau orang miskin ya sesuai kemampuannya, orang yang mampu sesuai dengan kemampuannya. Maka ini Al-Qadar memiliki arti kemampuan. Terus hubungannya apa dengan malam Lailatul Qadar itu ya? Jadi semampu kita bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah, di mana ketika bersamaan dengan turunnya Lailatul Qadar gitu ya. Kita contohkan misalnya kita baca Al-Qur'an baru satu huruf gitu ya, baru nun gitu ya, terus ngantuk ketiduran. Bisa kan tadi udah banyak gitu. Nunnya tadi di bulan Ramadan kan 10 kali lipat pahalanya itu ya. Jadi 10 kebaikan kali 10 kan, satu huruf Al-Qur'an 10 kebaikan. Di bulan Ramadan kali lipatnya 10 lagi menjadi 100. Pas Lailatul Qadar, maka dia walaupun kemampuannya baru nun saja, ini hitungan matematika manusia, padahal Allah itu jauh dari sekedar hitungan manusia itu ya. Kalau 1000 bulan itu sekitar 83 tahun gitu ya. Padahal usia kita mungkin nggak nyampe 83 tahun gitu ya. Ya ini masalah hitungan gitu ya, wa'alam bishawab. Kemudian yang kelima, makna Al-Qadar itu bisa bermakna waktu yang ditentukan. Jadi segala sesuatu itu kami tentukan. Nah, ini maknanya panjang gitu ya. Jadi waktu yang ditentukan itu bisa dimaknai sebagai waktu Allah menetapkan rezeki, Allah menetapkan ajal, menetapkan takdir manusia gitu ya. Nah,
Terus kaitannya dengan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan dengan makna waktu yang ditentukan ada enggak itu ya. Jadi waktu yang ditetapkan itu sudah jelas. Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Itu banyak dalil naklinya. Dalam Al-Qur'an sendiri sudah disebutkan tadi ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi. Bulan Ramadan yang di dalamnya kami turunkan Al-Qur'an. Itu kan sudah dalil nakli itu ya. Jadi kalau masih ada perdebatan ya sudah kalah dengan ini. Perdebatannya apa? Tadi ada surat ayat yang terakhir turun bukan di bulan Ramadan tapi di bulan Dzulhijjah karena Rasulullah SAW sedang haji gitu ya. Itu kan per ayatnya yang turun secara bertahap. Kalau kita menelusuri per ayat, wah panjang ini ya, mempelajarinya jadi panjang. Nanti ada pertanyaan, kalau begitu sahabat itu belum ada yang hafal Quran sampai ayat terakhir turun. Berarti kalau kita mengambil suri tauladan para sahabat pada malam bulan Ramadan itu belum ada yang hafal Al-Quran, belum ada yang khatam berarti. Karena kan Dzulhijjah itu kan setelah Syawal kan, setelah Ramadan, Syawal, Dzulhijjah kan masih 3 bulan setelahnya. Berarti kalau kita hitung secara logika nggak ketemu kan. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW wafat, belum ketemu Ramadan berikutnya, karena pas haji itu kan haji berikutnya udah nggak ketemu lagi. Itu ya. Jadi makanya bukan ngitung saya di bulan Ramadan itu khatam berapa kali mestinya, tapi seberapa banyak waktu yang kita gunakan untuk berinteraksi dengan Al-Quran, seberapa banyak waktu yang kita infakkan untuk lebih taqarrub ilallah, seberapa banyak waktu yang kita infakkan untuk beramal di jalan Allah. Ya, terkadang kita masih sangat terbantu dengan berapa kali khatam. Ya kita alhamdulillah sudah dapat Al-Quran utuh masalahnya itu. Kalau para sahabat ya sampai menerimanya Al-Quran kan sampai hari itu. Tapi kalau anzalnahu fi lailatul qadar gitu ya, itu yang utuh itu kan bisa Allah memberikan kepada malaikat Jibril, bisa di mana setiap Ramadan ada satu riwayat yang menyampaikan di sana bahwasanya Rasulullah SAW senantiasa menyuguhkan hafalannya, menyimakkan hafalannya dengan hafalan Al-Qur'annya dengan malaikat Jibril. Artinya ini berarti kan sudah utuh diberikan. Cuma turunnya kepada umat itu memang bertahap. Ya, jadi terkadang ada ayat-ayat turun karena peristiwa, banyak itu ya. Jadi salah satunya misalnya yang di surat Al-Ahzab misalnya ya, cerita tentang Zainab. Turunnya berkaitan dengan peristiwa Zainab dengan Zaid. Gitu ya. Jadi sebelum peristiwa itu kan belum turun gitu ya, baru turun ketika itu gitu ya. Kemudian tentang hukuman untuk Ka'ab di surat Taubah itu ya, itu kan juga turunnya ketika peristiwa terjadi. Bahkan Rasulullah SAW menunggu itu ya, umat Islam waktu itu menunggu ini Ka'ab ini mau dihukum apa, sikap terhadap Ka'ab yang tidak ikut pada perang Tabuk tanpa udzur yang syar'i gitu ya, tanpa alasan dan sudah mengakui, itu apa hukumannya itu kan yang diputuskan oleh Rasulullah SAW itu langsung dari Allah. Sehingga begitu ayat turun disampaikanlah ya, yang di sana disebut wa'ala salah satu ladzina khulifu itu ya. Jadi sampai merasa mereka bertiga kan, 3 orang, salah satu yang paling terkenal kan Ka'ab itu merasa sempit. Itu putusan dari Allah. Allah memberikan pelajaran langsung kepada para sahabat waktu itu. Itu bertahap. Jadi yang dimaksud ini bukan diturunkan secara bertahapnya, tetapi diturunkan secara utuhnya. Yang tadi bisa ketika Allah menurunkan kepada malaikat Jibril atau malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Yang jelas kalau kepada umat itu memang bertahap, tidak secara langsung. Tadi makna Lailatul Qadar. Ya, waktunya ada nih. Oke, saya percepat ya. Kemudian biasanya yang kita pertanyakan itu kan ciri-ciri Lailatul Qadar gitu ya. Hanya ada satu di dalam surat Al-Qadar ini ya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, ayat kedua. Ya, dan apakah itu Lailatul Qadar itu ya? Apakah kamu tahu apa itu Lailatul Qadar? Jawabnya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, diturunkan di dalamnya malaikat dan Jibril fiha pada malam itu. Kemudian tandanya kan ini ya, kalau turunnya malaikat kan kita nggak bisa melihat. Tapi di akhir itu nanti salamun hiya hatta matla'il fajr. Barangkali ciri-ciri yang bisa kita kenali ini, salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu salam gitu ya. Salam itu apa? Sejahtera, damai, tenang gitu ya. Sampai matla'il fajr. Ini tenang nggak kira-kira? Lamis masuk kita ramai nggak tenang ini, kan nggak tahu nanti tengah malam suasananya tenang, alam bisawab itu ya. Ada juga yang berpendapat difokuskan pada malam ganjil. Rasulullah SAW tidak memfokuskan pada malam ganjil untuk itikafnya ya. Artinya kalau dikatakan itikaf itu sebagai sarana gadang-gadang malam Lailatul Qadar itu ya, berarti ya kembali tadi ya. Lagi pula kalau kita ambil malam ganjil, ini bagi yang ikut beda tanggal, tadi ada yang malam 24 malam 23 dan malam 24. Makanya kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita mendekatkan diri kepada Allah, berzikir itu ya. Adapun ya tadi wallahu a'lam bishawab itu ya, dapat alhamdulillah gitu ya. Enggak dapat sudah melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Nah, kemudian ada satu riwayat tentang doa. Ya, ada doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu artinya juga sangat luas gitu ya. Kalau yang sering kita dengar di musola sini ditambahi ya karim gitu ya. Kalau yang itu memang ada juga riwayatnya, tetapi ketika ditelusuri beberapa ulama hadis menyatakan tidak kuat, sehingga yang kuat yang cuma Allahumma innaka afun. Tetapi ala kulli hal doa gak masalah ya karim itu kan tambahan panggilan dari salah satu asmaul husna. Jadi ya Allah gitu aja kan, ya karim ya Allah itu kan. Sini ada Mbak Karimatul Alaq, bukan ya karimah gitu ya. Ya karim. Jadi karena yang populer di masyarakat itu kok beda gitu ya. Kita ikut-ikutan jadinya enggak ada ya karimnya, kok Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, enggak pakai karim gitu kan. Kok di situ ada, nggak masalah, nggak merusak arti itu ya. Kalau kita nggak pakai itu juga nggak apa-apa, kita pakai yang persis hadis sajalah yang sahih. nggak masalah, nggak perlu kita jadikan masalah, berdoa saja itu. Nah itu, jadi kalau tanda-tandanya yang jelas di dalam surat Al-Qadar ini adalah salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah terkadang kalau anak-anak itu karena mungkin hasil dari ini ya, keterangan dari kita orang tua itu ya, memudahkan itu kita pakai bahasa yang ini gitu ya, bahasa yang mudah diterima anak. Tenang itu kan kemudian kita mengartikannya tidak hujan tapi juga tidak panas sekali gitu ya. Ya boleh-boleh saja kan menerangkan ke anak ya. Kalau ini kan kita bersama-sama gitu ya. Jadi sebenarnya enggak mau malam Lailatul Qadar enggak usah diperdebatkan, bahkan kita mungkin enggak perlu wah gelo dikunjungi Lailatul Qadar gitu itu ya. Enggak perlu gelo juga. Atau setelah merasa malam ini sudah tenang besok enggak itikaf gitu, besok itu Lailatul Qadar juga enggak benar kan. Yang penting sampai terakhir gitu ya, sampai terakhir kita tetap gitu ya, takarrub ilallahnya itu tetap enggak pakai tadi ya, sudah merasa malam 23 udah dapat rumangsane itu ya, karena dia merasa malam itu tenang sekali, saya yakin malam ini Lailatul Qadar. Kemudian malam berikutnya sudah ngurusi bodoh gitu ya, ngurusi lebaran gitu kan, malah nggak benar juga itu ya. Ya makanya tadi yang inti itu bagaimana kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Ya kembali ke hasil itu terserah Allah, dan kita juga nggak tahu, kita kan taunya wallahu a'lam bishawab. Yang penting kita laksanakan. Saya kira itu dulu nggih, sudah agak lama, nanti kita bisa fokus ke zikir dan tilawah mungkin ya, kembali ke masing-masing. Saya akhiri dulu, mohon maaf bila ada kesalahan. Mau dibuka ini Pak, saya tutup dulu. Langsung ditutup nggih. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.